Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin beserta jajaran kepengurusannya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, satu bulan ini ada 3 fase. Fase pertama, Rasulullah bersabda awwaluha rahmah, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan kita ini berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua tidak terasa berat dalam melakukan ibadah. Semua orang masih merasa ringan, masih merasa enteng dalam melaksanakan ibadah ketika masih ada di dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Kenapa? Karena ini masih dalam kawasan kita, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dikasihi oleh Allah, kita masih disayangi oleh Allah. Kita bisa ibadah selama ini tanpa ada rasa rahmatnya Allah, rasanya akan berat sekali. Makanya tidak heran kalau masih di tanggal ini, tanggal 1 sampai tanggal 10, semua masjid, semua musola yang mengadakan sholat tarawih ini masih banyak jamaahnya. Ibarat pertandingan ini masih dalam babak penyisian, masih banyak pesertanya. Yang kedua, fase yang kedua adalah wa awsatuha maghfirah. Fase yang kedua yaitu kita akan berada di dalam maghfirahnya Allah. Siapa yang dapat maghfirahnya Allah? Tentunya yang bisa melewati fase pertama, yang masih bisa bertahan di tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Ibarat pertandingan ini adalah babak semifinal. Yang gugur sudah mulai ada, yang sudah tidak melakukan tarawih sudah banyak, yang sudah tidak puasa sudah mulai banyak. Ini semifinal. Ada fase yang ketiga, wa akhiruha itkun minan nar, yaitu kita akan bebas dari api nerakanya Allah. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Tentunya yang masih bertahan mulai tanggal 1 sampai tanggal 20, dilanjutkan 21 sampai tanggal 30. Ini ibaratnya perlombaan adalah menuju di babak final. Tentunya makin sedikit yang bertahan. Dan saat ini bisa kita lihat 3 saf, mungkin kalau sudah babak final mungkin bisa setengah saf. Karena apa? Memang itulah sang juara. Jadi sang juara itu tidak gampang. Jadi sang juara itu tidak mudah. Harus melalui perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Jamaah yang saya hormati, antara puasa dengan tarawih ini satu paket. Gak boleh diambil setengah paket. Gak boleh diambil setengahnya saja. Karena memang di dalam puasa ini ibadah yang paling masyhur adalah satu puasa Ramadan. Yang kedua ini ya sholat tarawih.
ditambah tadarus bagi yang mau. Tapi yang paling inti ini adalah apa? Puasa dan sholat tarawih. Ibarat orang punya pakaian, pakai pakaian ini saya ibaratkan orang itu pakai pakaian lengkap. Ya pakai celana, ya pakai baju. Kalau ada orang mengambil setengah paket, ini berarti nggak lengkap. Kadang-kadang saudara kita ini ada yang ngambil puasanya saja. Puasanya mau, tarawihnya tidak mau. Ada nggak yang begitu? Puasanya mau, tarawihnya kagak mau. Kenapa? Karena kecapean kerja, karena sibuk dan macam-macam alasannya. Kalau ada saudara kita yang seperti itu, ini diibaratkan dia itu pakai celana tapi nggak pakai baju, kurang lengkap, kurang bagus, kurang indah. Walaupun itu kalau kita sudah pakai celana, kadang-kadang ya berani masih keluar rumah. Kenapa? Masih pakai celana. Lah ini kadang-kadang ada yang lucu, ada yang kebalik. Yang kebalik gimana maksudnya? Puasanya kagak, tarawihnya mau. Ya, nggak puasa tapi ikut tarawih. Ada yang begitu? Banyak. Kenapa? Karena di rumah nggak ada temennya. Biasa ngongko bareng, rokok bareng, ngopi bareng. Temannya ke masjid semua. Temannya ke musola semua. Akhirnya dia malu sendiri sama dirinya sendiri, malu sama tetangga. Ketimbang nanti nggak dikatakan orang puasa, dia akhirnya ikut sholat tarawih biar dikatakan dia ikut puasa. Kalau ada orang seperti itu, ini namanya dia pakai baju nggak pakai celana. Lucu, wong pakai baju kok nggak pakai celana. Yang lebih lucu lagi itu kalau ada orang ngakunya Islam, sholat tidak puasa tidak tarawih tidak Lah ngakunya Islam nggak mau puasa, nggak mau tarawih. Lah ini orang ini ya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Artinya apa? Sangat memalukan. Nggak punya malu, ngakunya aja nggak mau nggak mau puasa. Lah ini nggak punya malu namanya. Udah begitu urusan lebaran semangatnya luar biasa. Urusan mudik kampung, wah luar biasa, nomor 1. Puasa kagak, tarawih kagak, tanya lebaran. Ya, ada nggak yang begitu? Uang puasa enggak, tarawih enggak, nanya lebaran. Lebaran kapan ya? Lah puasa kagak, nanya lebaran. Idul Fitri, lebaran ini hanya khusus bagi orang yang mau yang mau sholat yang mau tadarus Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Kalau itu sudah dilakukan semua, baru ketemu yang namanya Idul Fitri atau lebaran. Ini puasa enggak, sholat enggak, nanya lebaran. Ya lucu. Ya, ini jamaah yang saya hormati, puasa ini kewajiban sudah lama diwajibkan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini sudah diwajibkan sudah lama, bukan sekarang-sekarang saja. Kita alhamdulillah sebagai umatnya Nabi Muhammad puasanya hanya 1 bulan. Umat sebelum Nabi Muhammad puasanya lebih 1 bulan. Contoh kayak puasanya umatnya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud 6 bulan Pak. Sebulan puasa, sehari tidak. Ya kan? Kalau 12 bulan berarti kan dibagi 2, 6 bulan. Kita hanya 1 bulan. Jangan ditawar-tawar lagi. Ini puasa 1 bulan masih ditawar-tawar lagi. Ditawar bagaimana? Iya bang, diambil 1, 2, 3 puasa. Terus 4, 5, 6 sampai tanggal 27 enggak. 27, 28, 29, 30 puasa lagi. Namanya kan nawar itu. Ya namanya nawar.
Kita sering nawar. Sholatnya kita dibanding dengan sholatnya umat sebelum Nabi Muhammad jauh lebih banyak. Kita lebih enak. Umat sebelum Nabi Muhammad sholatnya 50 waktu. Kita hanya 5. Masih ditawar kadang-kadang. Sholatnya hanya maghrib sama isya. Duhur sama asar jarang sholat. Ini namanya sering nawar kita ini. Ya, kurang bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Jadi kita harus sadar, harus syukur bahwa kita ini sudah banyak dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa harus ada puasa? Ya supaya la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu jangan salah arti. Kadang-kadang takwa ini takutnya kalau sudah tua. Ya, takwanya takutnya kalau sudah tua. Masih muda suruh sholat nak, ntar Pak masih muda. Nak puasa nak, ntar Pak masih muda. Ini kadang-kadang kita puasa ibadah kita nunggu kalau sudah tuh. Jangan punya prinsip begitu. Anak muda berpoya-poya, kalau tua pengen jadi orang kaya, kalau mati pengen masuk surga. Lah surganya engkong lo. Surga ini pilihnya Allah. Nggak boleh saya sendiri. Kita pengen ke surga ya harus berjuang, beribadah dengan maksimal, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita nanti akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita melakukan puasa ini dalam rangka berjuang, dalam rangka berusaha, ikut proses menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melakukan sholat tarawih yang ke-9. Yang ke-9 kata Rasul, apa pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini? Kata Rasul ya, wa fil lailatit tasi'ati, pada malam ke-9 ini ka'annaka abadallah, ka'annaka abadallah ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita beribadah sama ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Padahal sholat kita tadi ya pengennya terawihnya kan ngebut ya, cepet-cepetan gitu. Tapi gak apa-apa, kita sholat tarawih malam ini dikasih pahala oleh Allah. Pahalanya sama ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita, bisa memotivasi kita dalam rangka beribadah di bulan Ramadan ini. Mari kita berusaha dengan maksimal ya, menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Apalagi di bulan Ramadan ini momentum yang sangat baik, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, karena tidak ada kesempatan yang sangat baik selain di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.